Oke, teman-teman bisa presensi dulu ya. Itu linknya ada di Zoom chat. Baik, kita mulai mungkin ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Waalaikumsalam. Puji syukur kita masih bisa bertemu di sesi workshop kita. Sekarang sudah hari keempat. Gitu ya. Hari ini kita akan membahas soal state management. Apa itu state management dan bagaimana implementasinya? Terus ada apa aja opsi-opsi state management? Silakan Mas Khair. Oke, terima kasih Mas Mendy atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang state management. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama di state management. Di dalam paradigma pemrograman ada dua ya, yaitu pemrograman programming deklaratif dan imperatif ya. Imperatif itu adalah paradigma pemrograman yang mengungkapkan logika dari sebuah komputasi tanpa menggambarkan aliran kontrol dari logika tersebut, dengan menggunakan teori-teori logika formal dan perhitungan dalam ruang logika. Jadi dia lebih ke prosedurnya, lebih ke strukturalnya, atau lebih ke ya algoritmanya, langkah-langkahnya. Sedangkan deklaratif, pemrograman deklaratif mendeskripsikan apa yang program tersebut dapat kerjakan daripada bagaimana untuk menyelesaikannya. Jadi berlawanan dari sama imperatif programming. Flutter itu bersifat deklaratif, bukan imperatif ya. Gaya pemrograman UI deklaratif memiliki banyak manfaat. Hanya ada satu code path untuk setiap state UI. Jadi, si Flutter ini akan membangun kembali user interface-nya ketika ada perubahan dari satu code itu. Kemudian, buat programmer Android atau iOS yang sudah menggunakan yang lebih berpengalaman dalam menggunakan UI Kit, mungkin harus merubah perspektifnya ya, karena di sini sangat berlawanan dari framework imperatif sebelumnya. Nah, di sini si Flutter membangun antarmuka penggunanya untuk mencerminkan state aplikasi pada saat ini. Jadi ketika ada perubahan dari state-nya, si Flutter akan membangun ulang seluruh UI tersebut seperti ini. Dari chat, teman-teman bisa lihat animasinya di sini. Jadi ketika masuk ke login, masuk ke katalog, yang ngirim ke chat, balik lagi, kemudian dia ngebangun ulang lagi UI-nya untuk make-up. Dan Flutter mengklaim kalau hal yang dia lakukan seperti itu bisa sangat cepat. Kemudian hypermal state. Di sini hypermal state atau UI state atau state lokal merupakan keadaan yang dapat Anda isi dengan rapi dalam satu widget. Jadi yang kemarin kita lakukan itu contoh dari hypermal state yang menggunakan stateful widget. Di sini secara natif menggunakan set state dan di dalam set widget stateful. Ini ya. Tidak ada bagian lain dari aplikasi yang perlu diakses variabel index yang ini. Variabel hanya berubah di dalam my homepage widget. Dan jika pengguna menutup dan memulai ulang aplikasi, maka apps akan mereset ulang. Ya, seperti dijelaskan tadi, dia akan membangun seluruh interface-nya. Kalau kita menutup aplikasi di app state atau share state, merupakan keadaan sebaliknya dari ephemeral state. Nah, karena tadi kita menerangkan tentang ephemeral state yang hanya dapat digunakan di satu widget saja atau satu UI state saja. Nah, di app state ini kita ingin menyimpan keadaan yang sama di banyak aplikasi. Contohnya seperti preferensi user, informasi login yang ingin ditampilkan di page-page yang lainnya, atau keranjang belanja di apps e-commerce.
Nah, seperti ini strukturnya data apa yang kita butuhkan misalkan kita membutuhkan banyak widget untuk menampilkan data tersebut di banyak widget, kita bisa pakai AppStat, atau jika hanya membutuhkan di satu widget tertentu saja, kita bisa menggunakan Evermalstat. Di stat management yang ada di Flutter, kalau kita ingin menggunakan AppStat, kita banyak pilihan yang direkomendasikan sama Flutter. Di antaranya ada provider, set, inherited widget, Redux, fish Redux, getX. Teman-teman bisa coba nanti explore satu persatu. Di sini saya akan menerangkan tentang provider saja. Provider itu state management yang banyak dipakai sih daripada yang lainnya. Provider merupakan wrapper atau pembungkus inherited widget agar lebih mudah dalam penggunaannya dan dapat digunakan kembali secara berulang. Gimana cara pakainya? Seperti biasa, kita importkan library provider seperti ini, yang versi 5-nya ya. Ini versi yang terbaru. Kemudian cara pakainya ada dua. Ketika kita ingin menggunakan yang general atau untuk dipakai buat apps tadi, kita bisa pakai multi provider. Kemudian definisikan provider generalnya sebelum kita memanggil home. Nah, ini cara importnya. Oke, mungkin sedikit aja ya, kita live code dulu tentang bagaimana menggunakan provider. Seperti biasa, importkan provider di sini. Oke, lanjut. Di sini biasa importkan, udah pada bisa kan ya cara ngimportnya. Kita tinggal buka ininya, pubdev, terus cari provider, terus copy provider, tinggal masukkan di sini. Masukkan. Kemudian jangan lupa di pubget. Nah, bila sudah di save dulu, sorry tadi belum di save. Bila sudah, langsung ke sini kita misalkan kalau ingin menggunakan menggunakan home provider ini di banyak widget agar bisa digunakan di banyak widget, kita bisa menggunakan multi provider atau lebih generalnya lagi. Atau kalau kita ingin menggunakannya hanya di satu widget saja, misalkan di home saja, kita bisa pasangnya seperti ini. Betul. Change notify provider. Mana ya? Kita lihat dokumentasinya dulu ya. Change notify provider harus.
belum diimport mungkin Mas. Sudah, saya udah. Oh, sorry, salah. Itunya iya, Ini nih. kayaknya Ya, ini ya. pastinya. Iya, jadi ngimportnya tadi terlalu menjorok dalam sini ya. Harusnya selevel sama Flutter. Mohon maaf ya. Lantas ketika dipanggil tadi nggak ada. Nah, gini ya. Create, misalkan tadi konteks. Kemudian tadi misalkan contohnya dari home provider ya tadi ya. Home provider seperti ini. Kemudian panggil juga buildernya, konteks. Nah, kemudian kita masukkan isi dari UI-nya. Oke, nah seperti ini ya contoh penggunaannya. Kalau ingin hanya digunakan di satu widget saja. Oke, contohnya seperti ini ya. Misalkan kita rubah, pindahkan title-nya ini di sini. Misalkan tadi string. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita tinggal panggil title-nya aja. Cara panggilnya bagaimana? Seperti ini cara panggilnya. Konteks. Provider. Gitu. Nah, seperti ini ya cara panggilnya. Atau bisa juga seperti ini. Provider. Nah, bisa juga seperti ini. Oke, kita buktikan. Kita jalanin dulu ya di simulator. Nah, ini ya langsung ditampilkan. Tadi kan kita pindahkan ke home provider sini. Jadi langsung ditampilkan sama dia. Bagaimana cara menggunakan yang di general tadi, misalkan sini. Oke, misalkan kita rubah warna ya. Kita rubah warna dari tulisan ini ya. Kalau misalkan udah dibuka, dia akan berubahnya menjadi biru. Dari sini berarti menggunakan bold. Jadi kita bikin variabel show di sini nilainya. Nah, untuk merubah dari state yang ada di provider ini, sebelumnya jangan lupa ya extendnya change notifier. Di sini kita bisa panggil notify listener untuk men-trigger agar si show ini ikut berubah ketika ada value atau fungsi set show ini dipanggil. Oke, tadi source of false. Oke, di sini berarti di sini di warna kita panggil warna dulu. Kalau gunakan konteks. So, jika
jika ini bernilai true, ini kan tadi boolean ya, tipe datanya ya, yang ini. Jadi kalau kita pakai kondisinya, kalau true dia balikin warna biru, false dibalikin warna hitam. Seperti ini. Kemudian saat men-triggernya juga harus dikasih di sininya juga kita kasih panggil yang set show tadi ya. Oke, nah, seperti ini. Jadi diklik, saat dia balik lagi akan jadi warna biru. Atau saat di sini, ini kan ada title juga ya. Mana? Siap-siap. Nah, ini kita panggil juga title yang tadi yang ada di home provider ini. So. Kita import library-nya dulu. Provider. Title. Seperti ini. Jadi kalau kita back, seperti ini ya. Dia akan sama yang ditampilkan di home juga. Nah, itu contoh dari provider. Ada yang ingin ditanyakan mengenai provider? Tanya, Mas. Iya, silakan. Berarti kan untuk bedanya sama kita bikin variabel statik apa? Jadi kan kalau biasanya kalau saya kan kalau butuh data gitu kan biasanya saya bikin satu kelas gitu. Terus buat bikin dia bikin static boolean, static string yang bisa dipakai di mana aja gitu. Nah, bedanya kalau pakai provider ini, apakah dia kalau misalkan kelas aplikasi dia masih ada atau hilang apa gimana, Mas? Oh, bedanya sama ini ya, kita bisa merubah dari keadaan yang ada di dalam providing sih. Seperti contohnya tadi kan ada issue ya. Di sini dari false bisa kita rubah menjadi true. Kalau kita membuatnya secara statik, kita tidak akan bisa merubah dari nilai tersebut. Seperti tadi yang di sini ya, kita bisa pakai keadaan itu di banyak widget di AppStat. Nah, kalau yang statik, kita bisa menggunakan di banyak widget, tapi kita nggak bisa melakukan perubahan di dalamnya gitu. Itu nggak bisa real time berubah gitu, Mas ya? Nah, kalau menggunakan state management dari provider ini, kita bisa real time merubahnya menggunakan ini, notifier listener. Tapi kalau pakai provider ini, Mas, kalau misalkan kita close aplikasi, dia ke-reset nggak? Kalau kita close aplikasi seperti ini ya, kita buktikan. Sini udah biru ya tadi. Kalau kita close aplikasi, terus jalankan ulang, dia akan balik lagi normal. Karena dia nggak menyimpan dari state
tersebut. Atau dia nggak Oh. menyimpan ke storage yang ada di handphone. Tapi mungkin kalau di minimize doang dia masih bisa kali Mas. Masih Ya. nyimpen kali. Iya, masih nyimpen. Bahkan ketika kita pindah page sekalipun, dia tetap masih ya nyimpen kan. Seperti ini masih tetap warna biru ketika kita pindah page. Notify listener ini buat apa ya? Nah, Notify listener ini buat men-trigger perubahan yang terjadi di dalam fungsi yang ini. Set show ini dia akan memberitahukan kepada kelas home ini bahwa nilai issue ini sudah berubah yang tadinya false menjadi bernilai yang ada di value, entah itu true atau false lagi. Berarti yang di home dot-nya itu seolah kayak diganti state gitu ya? Ya, yang di home dot-nya itu, nah ini kita merubah nilainya menjadi true. Jadi seperti itu. Itu set di dalamnya set listener, terus berarti yang di bawah yang ganti warnanya itu ini yang ganti warnanya. Berarti si watch ini berarti ke-trigger saat dia notify listener ini kepanggil gitu. Iya. Seperti itu. Yang di main dot-nya harus di-set gitu nggak sih sebelum kita panggil provider gitu kan? Nah, kalau untuk yang multi provider atau yang general yang bisa dipakai di banyak widget seperti tadi, di sini juga dipakai. Kita bisa pakai seperti ini, masukin multi provider sebelum kita menggunakan style widgetnya ya. Masukkan multi provider dulu, dan multi provider ini dia butuh provider ya, provider sini. Ini mandatory. Kalau kita nggak pasang, nah dia akan tampil seperti ini. Jadi mandatory harus kita pasang providernya mau apa yang kita bikin jadi generalnya di sini. Kita panggil misalkan home provider seperti tadi. Kemudian kita sudah siap menggunakan home provider ini. Dan untuk memberitahukan kalau ini adalah dari change notifier, maka di sini kita harus menambahkan extendnya change notifier. Ini mirip ini ya, kayak RX Java atau RX Swift gitu ya, bukan? Thank you Mas Roju pertanyaannya. Betul. Provider ini konsepnya sama, yaitu konsepnya adalah stream data atau yang kalau di native kita kenal contohnya adalah RX Java, RX Swift kalau di iOS gitu ya. Ya, jadi konsepnya adalah reactive programming gitu. Jadi saat objek yang kita taruh di kelas provider tadi itu objek lain bisa mensubscribe dia untuk ngedapetin real time value dari variabel yang di subscribe tadi gitu. Makanya tadi ada fungsi notify listener ini artinya untuk nge-trigger subscribernya untuk menginformasikan kalau ada perubahan data gitu. Kalau dari sini kita bisa lihat bahwa set show itu issue-nya sebenarnya sudah berubah, tapi saat kita tidak panggil notify listener itu subscribernya masih belum merebuild dirinya karena belum ada trigger untuk merebuild itu. Nah, notify listener ini fungsinya untuk itu. Jadi konsep provider ini betul konsepnya stream data yang seperti kita kenal di native seperti RX itu tadi. Gitu Mas Raju. Ya, kalau belum di observe gitu, datanya belum kepanggil ya. Notify listener tadi nge-trigger mana-mana aja yang nge-subscribe dia itu akan ke-update value-nya gitu. Akan nge-rebuild dari sana. Gitu Mas Raju. Thank you Mas. Mas, berarti ini semua dat yang menggunakan issue ini semua value-nya bakal berubah sesuai yang terakhir yang nge-trigger tadi Mas? Ya, yang nge-subscribe issue ini itu semua datanya entah itu di halaman ini kan di home dot atau mungkin nanti di file lain atau di objek lain, semuanya akan ke-trigger berubah gitu.
sama kayak konsep stream tadi. Jadi inilah makanya itu tadi ada global provider di mana yang ditaruh di paling atas tadi. Kalau di GIF tadi, di gambar GIF di depan yang ada provider card itu ditaruh paling atas, itu seandainya kita memang membutuhkan provider itu tersedia untuk semua yang di bawahnya gitu. Nah itu kan ada file provider card di pojok atas di bagian di sebelah my app tuh. Artinya dia global banget tuh, bawahnya bisa ngakses semua gitu. Nah terkait dengan case yang tadi, nah itu sesuai kebutuhan kita. Kalau seandainya provider itu kita cuman butuhkan di satu modul aja, ya kita pasang di situ, nggak perlu kita pasang sebagai global variable gitu. Jadi siapapun yang nge-subscribe dia, yang nge-watch dia, itu value-nya akan berubah. Nah saat tadi notify listener itu UI-nya akan nge-rebuild juga gitu. Nah itu akan kerasa nanti coba di explore. Seandainya coba pakai ini terus di change notify listener tuh. Nah apabila masuk ke a looping method itu dia akan refresh terus gitu. Nah jadi kita dari situ nanti bisa mulai ini sih, mulai ada sense bahwa wah ini nggak perlu di notify listener nih karena nggak butuh nge-rebuild UI-nya gitu. Jadi provider ini konsepnya stream data, mirip kalau di native kita kenal dengan salah satu yang paling umum dipakai yaitu RX. Lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini di GetX. Tadi GetX juga sebenarnya ada buat untuk state manajemennya. Kita bisa menggunakan controller situ. Nanti teman-teman coba explore dulu mengenai controller di buat GetX. Tapi di sini saya hanya akan membahas tentang root management yang ada di library GetX ya. Seperti biasa, import dulu library-nya. GetX. Diimport dulu library-nya. Bila sudah, nah di awal tadi di sini kita bisa menggunakan style widget dari material apps yang sudah dimodifikasi sama GetX. Kita bisa pakai seperti ini. Tutorial apps. Di sini kita sama aja sebenarnya propertinya sama aja, tapi kita bisa merubah warna, tema atau ke tema aplikasi ya, bisa light atau dark. Kita juga bisa menggunakan snack bar-nya kalau kita pakai style yang udah dimodifikasi sama sama library GetX ini. Kita bisa pakai get snack bar, caranya seperti ini, get snack bar default. Nah, untuk root-nya kita initial root dulu, kita kasih misalnya ini, dan kita masukkan get page-nya. Get page. Sini name-nya. Oke, ini menandakan inisialnya ya, awalnya. Atau widget yang paling awal yang akan dipanggil. Kita home berarti. Terus kurang. Nah, seperti ini home. Kemudian kita juga bisa menambahkan yang lainnya seperti page yang lainnya. Misalkan di sini detail. Detail.
seperti ini ya. Terus bagaimana cara menggunakannya? Ini jangan lupa, ini name-nya bisa kita buat konstanta, kelas konstanta, kemudian masukkan, atau bisa juga kita buat seperti ini, tampilkan. Tapi jangan lupa ini harus sama, name ini dipanggil saat dia ingin memanggil page detail ya, tadi page detail. Ini kan cara native yang dulu dari Flutter-nya. Kalau dari getX kita bisa seperti ini, get waktu library. Get name root gitu. To name. Nah, kita panggilkan yang tadi page detail. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik di sini, dia akan masuk. Nah, kalau diklik, nah dia akan ke detail. Tapi kalau misalkan kita salah kasih name-nya beda sama yang ada di sini, dia tidak akan mengenalinya. Jadi dia nggak bisa diklik karena dia tidak mengenalinya. Kalau lihat di box ada error di sini karena dia nggak bisa mengambil page yang name page dari yang udah diberikan. Dia tidak mengenali page dari name tersebut. Jadi dia hanya mengenali yang udah kita masukkan di sini name-nya. Kemudian untuk back-nya kita bisa menggunakan get back. Ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Seperti itu. Oh ya, untuk mengirimkan data ya, kemarin kan ada yang nanya tuh tentang gimana kalau mau buat ngirim data dari page yang awal ke page selanjutnya. Di sini kita bisa menggunakan argumen. Argumen ini tipenya apa aja ya? Kita bisa taruh apa aja di sini. Misalkan di sini title aja kali ya, kita masukin title. Oke. Nah, kita akan mengirimkan value dari title ini ke page detail. Di sini untuk manggilnya, nah, kita hapus ini. Kita hapus dulu ya, bentar. Kita hapus. Cara mendapatkan argumennya bisa seperti ini. Argumen seperti ini. Jadi ketika nanti diklik, dia akan ambil. Seperti itu ya. Argumen itu bisa 2 parameter nggak tuh? Argumen tuh cuma bisa 1 sih. Setahu saya di argumen ini. Ya cuma ada 1 argumen. Bisa ambil. Nggak ada lagi. Kalau pingin banyak, sebenarnya ada cara. Cuman jarang saya pakai sih sebenarnya. Caranya seperti ini, bisa nambahkan di URL-nya. Misalkan kita punya 2, pertama title seperti ini. Ini isi title-nya apa misalkan. Nah, kemudian untuk memisahkannya bisa pakai dan, terus misalkan di sininya ada tab-nya apa, begitu.
bisa menambahkan di sini, dan cara manggilnya juga di sini berbeda. Tadinya kan menggunakan argumen. Kalau itu kita menggunakan parameter. Masukkan tadi data atau apa. Argumennya map juga bisa. Oh iya, map juga bisa. Kalau ingin menambah banyak gitu ya, ya Mas Handi ya. Kalau Ya, ingin betul, banyak, kita bisa taruh map di sini. Jangan nggak cuma string, karena ini bisa bentuknya bisa apa aja. Atau list map juga bisa. List map ya. Seperti ini. Misalkan kita punya list map. Oh, namanya Map itu dia apa? tipenya kayak JSON gitu ya, Mas? Gimana? Map itu kayak JSON nggak sih formatnya? Map itu apa yang tepatnya ya? Bukan JSON sih. Apa ya Mas Andi? Untuk iOS Dictionary. Oh, Yes, berarti kayak JSON berarti. Ya. oh gitu. Iya, ya. Ya, mirip JSON. Jadi formatnya kalau JSON ya? di iOS kita kenal sebagai dictionary. Ya, seperti itu ya. Oke, di sini kita bisa ngasih misalkan. Nah, kita bisa masukkan di sini. Nah, itu bisa masuk ya. Seperti itu sih kurang lebihnya untuk root management ini menggunakan GetX ya, dari GetX. Untuk tugasnya, teman-teman bisa menggunakan library provider dan carousel slider. Ini library-nya ya, carousel slider. Ada dokumentasinya juga di sini, teman-teman bisa baca tentang dokumentasinya. Kemudian kita membuat carousel seperti ini. Nah, dia gerak ya. Nah, itu cukup menggunakan provider dan carousel slider. Oke, ini di kolom chat nih ada pertanyaan dari Victor nih, provider sama kayak local storage enggak? Oke, dari Mas Victor sendiri nangkepnya apa nih? Kenapa bisa berpikir ada pertanyaan ini gitu? Ya maksudnya dia kalau misalnya yang tadi sih udah dijawab sih, kalau misalnya dia aplikasinya udah ke close, dia value-nya yang tadi udah di-setting tetap ada atau enggak gitu. Kalau local storage kan bagaimana kalau kita mau ngeakses update value-nya? Kita harus akses variabel yang kita simpan di local storage tadi kan? Bener nggak? Iya benar. Ya, itu. Nah, kenapa kalau yang provider ini, yang tadi itu karena konsepnya stream, jadi kita nggak perlu kita yang aktif untuk meminta update data, tetapi konsep reaktif yaitu saat kita mensubscribe itu, saat ada update, kita akan dinotify lewat tadi. Nah itu bedanya. Kalau sekilas memang tadi sama-sama buat nyimpen variabel gitu, tapi bedanya yaitu kalau kita butuh update-nya, kalau di local storage kita harus ambil, karena kan local storage nggak mungkin infoin kita kalau ada update kan gitu. Tapi memang tadi yang dicontohin sekilas memang mirip, tapi yang paling jelas bedanya itu tadi, saat ada perubahan di variabel yang disimpan di provider tadi, saat kita notify listener, yaitu objek manapun yang menggunakan variabel tersebut itu akan di notify perubahannya gitu. Kalau di local storage kan misal tadi issue itu kita simpan di local storage, terus saat pindah halaman kita pakai issue itu juga, ya kita harus query lagi ke local storage itu buat tahu ini issue sekarang statusnya apa sih, state-nya apa sekarang, value-nya apa sekarang gitu kan. Jadi kita yang aktif gitu. Kalau
provider ini kan konsepnya stream dan reaktif, jadi nggak perlu kita yang meminta, tapi saat kita sudah mensubscribe itu perubahan ada di sana dan di notify listener, kita akan dapat update-nya gitu. Jadi tugasnya apa tadi Mas Khoir? Providernya dipakai untuk apa di tugas ini? Tugasnya tadi provider kita importkan juga carousel slider untuk membuat gambar carousel ya. Nah, seperti ini gambarnya. Dia bergerak ya. Oke, itu pakai carousel slider ya. Dari Providernya dipakai untuk providernya itu dipakai untuk menginisiat datanya ya, seperti gambarnya dan title-nya. Nah, gambar dan title-nya itu diambil dari providernya, Mas. Oke, berarti datanya tidak dideklarasiin di Jadi nggak ditaruh di sini, tidak taruh di oke. taruhnya seperti itu. Jadi dipisahin ya antara UI dengan datanya. Sudah Datanya, mulai iya. dipisahin. Oke. Ya, desain Itu. seperti itu. Terus itu satu halaman atau ada halaman lain? Untuk sekarang cukup seperti itu. Tapi kalau teman-teman bisa menambahkan halaman lain, itu jauh lebih bagus, Mas. Bisa pakai halaman yang kemarin dibuat, Nah, itu ngarahnya ke situ. Itu jauh lebih bagus. Mungkin berubah-ubah title-nya seperti itu. nah itu mungkin tugasnya ditamin kayak gitu ya. Jadi slider tadi saat diklik masuk ke detail. Nah, itu akan lebih menjelaskan lagi provider manfaatnya kayak gimana gitu. Jadi dari halaman tadi masuk ke detail itu tidak dengan passing data, tapi halaman detail ini mengkonsum data yang ada di provider. Iya, benar, Gitu. Mas. Nah, untuk perpindahan tadi bisa menggunakan get. Ya, untuk pindah halamannya kita pakai get sini ya, jangan pakai navigator lagi. Ya, lebih simple menggunakan get Lebih gitu. simple. Iya, benar, Mas. Nah, kalau ada waktu bisa pelajarin juga bahwa get X ini mereka punya state management juga gitu. Yang kalau di provider ini disebut provider, tapi kalau di get X ini mereka nyebutnya controller. Nah, itu kalau sampai ke sana bisa di-explore sampai sana. Nanti sesuai agenda Senin akan ada pembahasan soal get X yang state management ya. Benar gitu Mas Khair? Iya, iya. Nanti kita bahas yang gitu. Hari ini cukup segitu dulu. Info tugasnya akan di-share ulang sama Mas Khair di grup. Terus objektifnya apa? Waktunya ini lebih panjang ya berarti ya. Nanti sampai Senin gitu tugas ketiga. Tugasnya tadi halaman slider, pakai carousel slider tadi, ditambah bisa masuk ke halaman detail. Jadi tidak pakai passing data antar page ya. Entah itu lewat argumen atau lewat constructor yang kemarin dicontohin Mas Khair. Jadi benar-benar kedua halaman ini mencoba konsum data dari provider. Seperti itu. Cukup ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kita sudah 4 hari. Semoga bisa diterima apa yang kami sampaikan. Jika ada saran bisa disampaikan di grup ya. Diskusi tetap kita lanjutkan di grup. Update info juga akan diupdate di grup juga. Silakan aktif di sana gitu. Info-info tentang materi bisa diakses di link tree-nya Innovation Center, di sana juga diupdate. Untuk video rekamannya bisa ditunggu dan dipantau terus di YouTube-nya Innovation Center. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Selamat beraktivitas, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.